3, 2, 1. Halo, assalamualaikum Bola Warmo, dimanapun kalian berada. Sekarang ini saya Diana Putri dan juga Aulia Nanda. Kita mau membahas soal kasus yang sangat menghebohkan jagat maya ya, jagat raya, bukan lagi maya. Jagat raya. Iya. Jadi semuanya itu lagi ngobrol masalah ini loh Nan, yang di Lumajang ada suami yang rela menggadaikan istrinya demi melunasi utangnya. Sumpah ngeri banget, ngeri. Gimana emang ceritanya? Aduh, jadi ceritanya tuh rumit ya, pelik banget ini masalahnya. Jadi suaminya si ibunya ini, jadi namanya itu Hori. Si Hori itu punya utang sama Hartono. Karena nggak sanggup bayar utang, jadi dia ngasihkan istrinya. Terus istrinya mau nggak? Masya Allah. Saya mau. Coba, jadi kita kita baca berita di Warta Bromo nih. Jadi kalau berdasarkan berita di Warta Bromo, si Hori ini yang pelaku terjerat 5 pasal Nan. Panju itu. Banyak banget pasalnya. Jadi mulai dari pembunuhan berencana, penipuan, dugaan gadaikan istri, KDRT, sampai perdagangan manusia. Itu gadein istri berapa lama? Kan gade harus ada ini nggak sih jangka waktu? Bisa nggak? Gimana? Tapi bener kan ya? Aku tuh nggak tahu. Soalnya tuh ada ya tetanggaku tuh kayak mau gadein kayak gitu tuh, tapi ada batas waktu terus ditebus kayak gitu loh. Kayak gitu nggak sih? Iya, namanya juga pegadaian biasanya. Tapi pegadaian itu terus kan istrinya ngapain dong digadein? mengatasi masalah tanpa masalah. Maksudnya iya tahu. Ini kan si istrinya digadein tuh di rumah si Hartono. Hartono kan. Nah terus ngapain dia di rumah Hartono? Digadein terus ngapain? Jadi istrinya Hartono. Tapi kan digadaikan jadi istri. Tapi nggak dinikahin. Ya pokoknya dia tinggal di rumahnya Hartono jadi istri. Ya terserah dia apa-apain sama Hartono, ya terserah wes. Aja kalau dari rumah ya minggat. Ditulis sama Warta Bromo nih ya. Ternyata si istri itu sebelumnya sudah berhubungan dengan Hartono. Maksudnya sudah selingkuh. Entah itu apa ya namanya. Jadi sebelum digadaikan nih ya, ternyata memang setahun sebelumnya itu sudah ada di rumahnya Hartono. Ngeri banget ya. Apa itu namanya? Selingkuh? Apa ya? Nggak tahu deh. Intinya ya, si Hori itu kan KDRT sama si Rasmi, si istrinya terus itu. si Rasmi lari ke rumah Hartono. Mungkin dia nggak betah sama sikapnya Hori, terus dia kabur ke Hartono, kan kita juga nggak tahu. Coba kita cari di YouTube ya beritanya yang lebih jelas ya. Berarti Rasmi cantik dong? Ya enggak, maksudnya pas lagi Pak Hartono ke tempatnya langsung saya ikut Pak Hartono aja gimana? Bisa tiba-tiba ikut ke Pak Hartono. Iya, gimana cari ceritanya? Bisa tiba-tiba. Iya, ngomongnya seperti apa? Saya mau ikut. Saya mau ikut kerja, yuk ikut. Lucu banget ya. Ngomongnya gimana sih? Udah pernah kenal sebelumnya? Belum pernah kenal sebelumnya? Enggak pernah kenal sebelumnya? Nah iya nih Nan, jadi ada beberapa fakta dari kasus ini. Dan yang tadi kan awal saya bilang kalau si Hori ini dia dijerat 5 pasal. Nggak cuma KDRT dan penipuan aja. Jadi si Hori itu ternyata merencanakan pembunuhan ya sama Hartono, tapi salah sasaran. Yang dibunuh itu ternyata masih kerabatnya si Hori. Jadi langsung aja kita sampaikan fakta-fakta tentang kasus penggadai istri di Lumajang. Yang pertama, ini fakta yang pertama nih ya. Jadi Hori dijerat pasal pembunuhan berencana. Jadi kan si Hori itu merasa kesel ya sama Hartono. Dan dia itu merencanakan mau bunuh si Hartono. Nah, pada saat malam hari kan gelap tuh ya. Iya. Ternyata gelap emang.
Hah? Iya kan malam gelap. Iya, malam gelap memang. Iya. Terus ada salah satu orang yang lewat, terus dia Dikirain. sosoknya kayak Hartono, terus langsung ditebas gitu dari belakang, dibunuh. Saya kira nggak tertolong deh. Ternyata itu masih Bukan Hartono. ada keluarga sama si Hori. So horrible emang, horrible. Nakutin. Gila nggak sih itu? Ternyata itu bukan Hartono ya. Terus yang kedua, faktanya apa? Fakta yang kedua, fakta tentang penipuan. Jadi awal mulanya kasus ini tuh dari bisnis yang dilakukan keduanya. Oh, yang Hartono memberikan pinjaman ke Hori sebesar 250 juta ya untuk bisnis, nggak tahu bisnis apa. Nah, di akadnya itu kan harusnya si Hartono itu dapat keuntungan 5 juta. Tapi setelah itu Setelah 3 tahun berjalan itu tidak pernah sepeser pun uang ditransfer ke rekening Hartono ternyata. Hartono kan marah selama kan, 3 tahun ya? pantes. Kan selama 3 tahun, lama banget tuh. Kenapa nggak 1 tahun nggak dikasih uang, dia nggak ini, dia nggak lapor tuh? Ya, Allah alam nggak tahu ya. Ya itu pokoknya pasal penipuannya tentang itu. Jadi awal mulanya gara-gara Hartono mau ngambil uang keuntungannya itu dan ternyata nggak bisa diberikan kan sama Hori, terjadilah cekcok itu. Kemudian fakta yang ketiga ada tentang dugaan gadai istri. Yang Lasmi itu? Ya, Lasmi dan Hori ini kan harusnya membayar utang ke Hartono sebesar 250 juta. Nah, Tapi sebenarnya juga Lasmi itu sudah tinggal bersama dengan Hartono selama 1 tahun. berarti Rumit ini, bener-bener rumit ini kasus berarti ini. kayak ini deh, si Lasmi itu kayak cinta segitiga nggak sih? Dia tuh suka sama Iya dong, jelas. ini juga. Dia itu sudah jadi istrinya si Hori, tapi dia itu kumpul selama 1 tahun sama Hartono. Nakutin. Gimana Dasar dong? cewek. Nggak benar. Nggak boleh gitu. Boleh masih bilang gitu ya. Nah, si Lasmi itu ngakunya menyalahkan diri sama Hartono karena Hori memperlakukannya dengan tidak baik. Ya KDRT itulah pokoknya. Selama ini ternyata Berarti? si Lasmi itu diperlakukan tidak benar sama Hori. Makanya mungkin ya Dia ini nggak yang betah gitu kan. ini yang menjadikan Lasmi akhirnya mau Di Hartono. buat tinggal bareng sama Hartono. Itu yang ketiga. Ini dia fakta keempat, yaitu KDRT. Jadi di dalam rumah tangganya si Lasmi sama Hori itu tidak ada ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangganya. Jadi mereka itu kayak cekcok terus gitu loh. Si Horinya itu juga Temperamen mungkin ya. mungkin bisa jadi. Jadi No, si Lasmi muak ya mungkin. dia Tuh kan. sampai pemeriksaan fisik juga. Akan dilakukan pemeriksaan fisik kalau memang benar-benar terjadi KDRT. Kemudian fakta yang terakhir, fakta yang kelima itu adalah perdagangan manusia. Wah, ini nih yang paling mengerikan nih. Setelah ada gadaikan istri, kasus gadaikan Terus istri dia itu, jual. ternyata si Hori itu menjual anaknya juga loh. Anaknya bersama Lasmi ya? Iya. Umur berapa dia? Oh, 10 bulan. Umurnya masih 10 bulan, masih balita. Jadi anaknya yang masih balita itu dijual berapa coba harganya? 500.000 cuy. 500.000 coy. Astagfirullahaladzim. Masya Allah banget gak sih? Ya Allah, sampai Terus Lasmi pun boleh gitu ya anaknya dijual? Itu dijual kemana? Ke siapa? nggak tahu. Belum dijelaskan juga di sini. Waduh. Parah ini bener-bener ya. Tuh ya Allah, itu juga netizen banyak banget yang mengecam ya, yang mengutuk Aku mau tindakan baca ini. nih. Karena Pak Polisi, cara mengambil keterangan sangat mantap. Wong ruwet bakal keserimpet. Ini nih. Apa? Lumajang keras lur, wis nggak jawab blas. Ya udah kayaknya gitu dulu ya, Nan. Oke. Gimana menurut kamu kayak, aduh, kalau saya sih nggak bisa berkata-kata, udah nyerah sama kasus ini. Karena membingungkan ya, karena banyak banget permasalahannya, nggak cuma satu permasalahan. Iya, dan ini tuh kayak nggak manusiawi gitu loh. Iya ada sih, Hori juga istri kepikiran banget ya buat digadaikan jual buat anak. bayar utang. Astagfirullahaladzim.
Jangan lupa untuk terus subscribe ya di Warta Bromo TV dan pantau terus kita di Warta Bromo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.